Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Semoga kita semua selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Fikih Salat 4 Mazhab. Ini memang sebuah judul yang cukup menggelitik. Bukannya kalau sholat itu kita ikut Nabi Muhammad saja. Kenapa kok pakai ikutin mazhab 4 pula? Ini bagaimana maksudnya? Jamaah sekalian, istilah fikih 4 mazhab sebenarnya tidak bisa difahami hanya dengan mendengar atau katakanlah membaca sekilas istilah itu. Karena istilah itu sebenarnya punya makna yang sangat dalam dan luas. Perlu ada satu kajian tersendiri. Saya bisa membandingkannya dengan istilah Al-Quran qiraah sab'ah atau qiraah 7. Nah, ini juga kadang-kadang suka orang pada kurang paham juga. Kenapa kita kalau baca Quran ada qiraah sab'ah? Qiraah sab'ah itu maksudnya ada 7 macam bacaan. Bukankah Quran itu turun kepada Nabi Muhammad, dan kenapa kita nggak baca Quran sesuai dengan bacaan Nabi Muhammad saja? Kenapa harus dibikin aneh-aneh? Kenapa harus ada 7? Bukankah Quran itu turun 1 dan kepada Nabi Muhammad, dan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, ya itulah yang kita kerjakan. Ya, ini dua hal yang agak sebanding, makanya saya kasih perbandingan kayak gitu. Sholat itu kan ibadah. Dan Allah sudah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai suri toladan, sebagai uswatun hasanah, dan kepada beliaulah kita meniru tata cara ibadah, khususnya sholat. Ya udah, sholat aja kayak Rasulullah. Kenapa sholat harus pakai 4 mazhab segala? Jangan ngarang-ngarang gitulah. Kembalikan saja pada Rasulullah, kan selesai. Nah, jemaah sekalian, ungkapan atau pertanyaan seperti itu memang bagus banget ya, karena berangkat dari kemurnian, berangkat dari kepolosan, sekaligus berangkat juga dari keawaman. Iqbal anaknya sama yang satu yang bawa dia. Oh iya gitu. Ngapsat. Ya. Jangan gitu. Ya. Berangkat dari kepolosan sekaligus berangkat dari keawaman. Kenapa saya bilang polos? Ya karena dia taunya cuma itu. Kenapa saya bilang awam? Ya balik lagi. Ya namanya juga orang awam, ya taunya sebatas itu doang. Tidak tahu banyak hal yang rumit-rumit, dan memang nggak paham juga sih. Ibarat kata, kita tuh kalau jadi penumpang di pesawat terbang, namanya kita adalah passenger atau penumpang, ya di dalam kabin itu kita nggak akan lihat layar-layar instrumen yang aneh-aneh, ya kan? Kalaupun ada layar LCD paling isinya buat nonton video, nonton film, dan segitu aja gitu kan. Akan jauh berbeda kalau kita masuk ke dalam kokpitnya kapten. Wah, itu baru kelihatan rumit juga ya ternyata. Dan kita nggak paham itu maksudnya apa, itu dipencet-pencet, ada nyala-nyala dan sebagainya. Ya itu bukan buat kita sih. Bahkan masuk aja ke situ kita nggak boleh loh. Kapten itu tidak boleh mengizinkan kita penumpang masuk ke situ. Kenapa? Ntar main pencet-pencet aja kapalnya terbalik lagi gitu kan. Nah jadi ya sebagai penumpang kita di belakang ikut aja lah udah. Ya pesawat terbang ya terbang. Suruh pakai sabuk pengaman ya pakai. Dikasih makanan ya makan. Siap-siap mendarat pakai sabuk pengaman lagi, siap. Suruh turun ya turun, gitu aja kan. Nah, kita nggak usah mencet-mencet apa segala macam yang ada di dalam kokpit pesawat. Kenapa ya? Karena kita bukan ahlinya.
Nah, padahal kalau saya nih ngobrol sama kapten pesawat, itu untuk menerbangkan pesawat ternyata rumit banget ya. Instrumennya saja sudah menggambarkan betapa rumitnya. Nah, belum nanti kalau dia mau terbang, dia harus, macam-macam lah, panjang kali lebar gitu kan. Jadi, serumit itu ternyata, cuman buat kita orang awam nggak dikasih itu semua, ya kita nggak usah mikirin yang rumit-rumitnya, kita tinggal ikut aja gitu. Nah, jamaah sekalian, begitu juga dengan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Sebenarnya, ketika Al-Quran itu diturunkan, ya, Allah itu menurunkan ayat Quran itu dengan beberapa kali cara menurunkan. Jadi sebutlah misalnya surat Al-Fatihah, itu diturunkannya nggak cuma sekali ternyata, tapi beberapa kali. Di Mekah turun, di Madinah turun, gitu. Dan untuk ayat yang sama dan surat yang sama itu juga, itu bisa beberapa kali turunnya. Bisa sampai 4, 5, 6, 7, 8 kali, gitu. Nah, setiap kali turun, ternyata menggunakan istilahnya itu apa ya? Bacaan atau dialek yang berbeda satu dengan yang lain. Bacaan atau dialek yang berbeda satu dengan yang lain. Saya kasih contoh yang sederhana. Surat Al-Fatihah itu ya, kan tadi turun beberapa kali. Itu ada paling tidak di beberapa ayat itu terjadi variasi bunyi ya. Misalnya ketika Allah menurunkan ayat yang ke berapa tuh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Yang keempat. Itu ada ya pada suatu ketika Jibril menurunkan ayat itu dengan membaca begini. Maliki yaumiddin. Ya, dibacanya panjang. Maliki yaumiddin. Itu turun pernah kayak gitu. Terus pernah lagi turun di kondisi yang berbeda, di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda. Ayatnya itu juga, tapi Jibril membacanya Maliki yaumiddin. Beda tuh. Yang pertama, Jibril membacanya Maliki yaumiddin. Yang kedua, Jibril menurunkan dengan bunyi Maliki yaumiddin. Itu sudah dua. Nah, di kali yang ketiga, Jibril menurunkan ayat itu, tapi bacanya bukan kayak gitu. Disambung dari ayat sebelumnya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Gitu. Itu dari Jibril, turunnya udah 3 model bacaan yang berbeda. Gitu ya. Nanti di bagian-bagian akhir dari surat Al-Fatihah itu, Jibril menurunkan ayat itu beda-beda lagi. Kadang Jibril menurunkan dengan baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kita ya. Kita orang Indonesia rata-rata pakai riwayat yang itu. Tapi Jibril juga menurunkan dengan riwayat yang berbeda lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan 'alaihim tapi 'alaihum. Dan itu bukan dikarang oleh Nabi, bukan dikarang oleh sahabat, bukan suku-suku itu beda-beda lahjah, bukan. Tapi Jibril menurunkannya kayak gitu. Dan ada lagi yang dibawa oleh Jibril yang ketiga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wah, jadi ada variasi yang banyak. Nah, kita nggak pernah tahu tuh, karena kita kan passenger, kita penumpang. Kita nggak tahu, ternyata Quran ada banyak ya. Gitu. Ternyata bacaan Quran tuh ada banyak ya. Nah, dari banyaknya Jibril menurunkan ayat dengan berbagai macam versi bacaannya, yang kita sebut dengan istilah qiraat, gitu ya. Kemudian pada tahun 324 Hijriyah, Ibnu Mujahid mencoba merumuskan ya dari 7 wilayah negeri Islam, ada Madinah, ada Makkah, ada Kufah, ada Basrah dan beberapa tempat. Dicobalah dirumuskan ada 7 riwayat imam gitu. Yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Dari 7 itu ditambah lagi dengan 3 jadi 10. Nah, tetapi 7 atau 10 riwayat yang berbeda-beda itu, yang harus kita ketahui ya,
semuanya datang dari Allah. Dari Jibril yang menurunkan ayatnya itu dengan cara yang berbeda-beda, dengan bunyi yang berbeda-beda. Kok kita nggak tahu ya? Oh, nah ini dia masalahnya. Jadi kita nggak diajarkan 10-10-nya, nggak diajarkan 7-7-nya. Diajarkan cuma satu aja. Nah, kebetulan kalau kita nih orang Indonesia rata-rata, dan juga kebanyakan umat Islam sedunia, rata-rata menggunakan riwayatnya dari Imam Asim. Ya, dari Hafiz, dari Asim gitu. Yang bacaannya kayak gitu itu. Nanti kalau tadi yang saya baca misalnya tadi Maliki Yaumiddin, ada yang baca Maliki Yaumiddin, ada lagi yang baca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, itu bukan dari bacaan Hafiz yang kita sudah biasa baca. Nah, kita nggak tahu ada perbedaan-perbedaan itu, wajar gitu ya. Jangankan kita, sekelas mufti kerajaan Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz bin Baz, di masa beliau hidup dulu, ketika melihat jamaah dari Afrika membaca Quran dengan bacaan yang menurut beliau ini salah gitu ya, dan menegur lah ya, kan beliau menegurnya. Ternyata bukan salah dan nggak harus ditegur, itu ternyata benar, cuman qiraatnya berbeda. Baru di situ beliau paham, oh gitu ternyata ya, itu mutawatir juga, begitu. Nah, dari sanalah kemudian beliau menginisiasi berdirinya Jamiah Islamiyah Madinah, Universitas Islam Madinah, yang secara khusus mengajarkan ilmu qiraat sab'ah atau asyrah itu. Nah, dari mahasiswanya seluruh dunia, dari Indonesia itu ternyata ada beberapa juga yang belajar ke sana. Barulah kemudian kita di Indonesia tahu, oh ternyata bacaan Quran itu nggak cuma satu ya, ada banyak ya, gitu. Nah, barulah kemudian ada Qori di Indonesia, Muammar ZA, ya, belajar nih sama beliau, sama yang dari Madinah, gitu kan. Wah, baru kita rame nih di Indonesia. Ternyata Muammar tuh kalau baca Quran kadang-kadang aneh. Dia baca, wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, gitu ya. Pakai begitu. Nah, itu ternyata qiraatnya berbeda. Dia baca qiraat dari imam yang berbeda gitu. Nah, sebenarnya ilmu qiraat sab'ah atau bacaan yang 7 itu ya sudah ada sejak zaman Rasulullah. Ya dari zaman Jibril menurunkan tuh emang sudah beda-beda. Cuma memang yang tahu ada perbedaan kayak gitu itu cuman ya beberapa orang saja. Bahkan di awal mulanya saja sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu an itu nggak tahu juga. Jadi ada kejadian gitu ya di masa Nabi masih ada itu. Umar itu mendengar ada orang baca surat Al-Furqan, tapi dengan bacaan yang menurut telinga Umar itu salah, aneh dan nggak bener gitu loh. Tapi karena orang itu lagi ngimamin sholat berjamaah gitu ya, jadi Umar dia tahan diri gitu, nggak langsung ditegur. Ini orang lagi sholat masa mau ditegur gitu. Tapi begitu selesai sholat, nah langsung Umar mendatangi si imam tadi itu. Kamu baca apa barusan? Gitu. Kaget kan orang itu. Ya baca Quran lah. Surat apa itu? Surat Al-Furqan. Kenapa bacanya kayak gitu? Lah emang kenapa? Gitu. Enggak, kamu nih pasti adalah orang yang mau merusak Islam, mau merusak Al-Quran dan sebagainya dengan baca aneh kayak gitu. Sekarang ikut saya ke depan Rasulullah biar saya penggal kepala kamu. Wah, Umar menuduhnya sebagai orang yang ingin memalsukan Al-Quran atau merusaklah Al-Quran itu. Nah, tapi sampai di hadapan Rasulullah, Umar jadi kaget sendiri. Kenapa? Karena Rasulullah tidak menyalahkan si orang itu. Namanya Hisham, ya, Hisham bin Hakim. Bahkan Nabi mengatakan, ini Hisham nih belajar Qurannya dari saya. Tapi kata Umar, ini bacaannya hancur kayak gitu. Ya coba Hisham kamu baca, kata Nabi. Dibacalah sama Hisham. Yang tadi yang dia baca di sholat itu dia ulangi lagi dan kata Umar, tuh kan salah kan, tuh kan salah kan. Nah, tapi ternyata oleh Rasulullah, bacaan yang kayak gitu itu tidak disalahkan, bahkan dibenarkan sampai Nabi mengatakan, hakadha unzilat. Seperti itulah yang dia baca itu waktu Quran itu diturunkannya. Wah, kaget Umar. Oh, berarti yang benar dia. Lah terus saya gimana? Coba kamu baca, Umar. Umar baca gitu. Begitu Umar baca, Nabi bilang apa? Wa hakadza unzilat. Dan kayak gitu juga diturunkannya. Jadi Quran itu diturunkan beberapa kali kata Nabi.
gitu ya. Innallaha anzalal Qur'ana ala sab'ati ahruf. Sampai 7 huruf gitu kata Nabi. Nah 7 itu maknanya bisa jadi 7, bahkan bisa makna tuh banyak banget gitu, kayak pusing 7 keliling gitu ya. Nah kayak gitu. Itu fenomena yang jarang terungkap oleh masyarakat awam kita ya. Karena kita taunya Quran itu satu doang, padahal enggak. Padahal ada banyak qiraat dan bacaan. Nah itu sebagai pembanding dulu ya. Jadi tidak mentang-mentang sesuatu itu kembali kepada Rasulullah, lantas kemudian cuma satu dan nggak boleh berbeda. Enggak. Saya awali, Quran saja waktu turun kepada Nabi, itu sudah banyak wajahnya. Gitu. Dan semua wajahnya itu mutawatir. Bukan cuma sohih ya, mutawatir. Di atasnya sohih. Gitu. Nah, cuman kenapa kita nggak tahu, itu tadi balik lagi. Karena yang diajarkan di negeri kita ya cuman itu doang, gitu. Yang populer di negeri kita ya cuma yang kita kenal sekarang ini. Kalau ada bacaan yang berbeda, nggak ada yang tahu. Karena di sini nggak populer kan. Baru taunya nanti kalau kita lagi pergi haji, nah itu ya, ketemu tuh dengan orang dengan bacaan macam-macam, kayak Syekh bin Baz gitu. Nah baru terkonfirmasi, oh ternyata ada banyak ya bacaan Quran. Itu kita baru ngomongin Quran. Nah, sekarang kita ngomongin sholat. Sholat 4 mazhab. Nah, gimana? Kayak gitu juga. Jadi begini, hadis-hadis Nabi terkait bagaimana tata caranya Nabi sholat itu kalau kita kumpulkan jumlahnya itu bukan cuma ribuan, ratusan ribu, tapi jutaan. Ya, jadi dan dari sekian jutaan ya hadis-hadis Nabi terkait sholat, itu banyak banget yang satu dengan yang lain tuh tidak sinkron, tidak sesuai, ya, tidak sesuai. Kadang ini saya kasih contoh aja, dalam masalah doa iftitah saja, itu tidak kurang dari 15 riwayat hadis yang berbeda-beda. Doa iftitah yang dibaca oleh Nabi itu ada 15 versi dan hadisnya semua sahih. Nah, kan jadi kacau tuh dari awal. Maka orang kalau bilang, wah yang benar itu adalah wajah tu wajhiyah, yang benar adalah Allahumma ba'id baini. Salah. Itu ada 15 loh versinya. Ada 15 versi gitu. Baru istilahnya doa iftitah doang gitu. Belum masuk kepada itu ya, Tat. 15-15-nya juga mutawatir itu ya. Iya, hadisnya sahih begitu. Sahih. Iya. Nah, kemudian juga dalam bab-bab yang lainnya, ya masalah kayak begini nih, saya kasih contoh. Bentrok ya, hadisnya bentrok tuh begini misalnya. Rasulullah kan pernah bersabda, La sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau nggak baca ummul kitab atau surat Al-Fatihah. Itu hadisnya sahih gitu. Tapi di sisi yang lain Nabi juga pernah bersabda yang agak bertentangan dengan apa yang Nabi katakan sebelumnya. Apa? Nabi pernah bersabda begini, Man adrakar ruku'a faqad adrakar rak'ah. Makmum yang ketinggalan tapi masih bisa ngejar ruku bersama imam, faqad adrakar rak'ah. Dia sudah dapat 1 rakaat. Bertentangan dong. Karena tadi bilang kalau nggak baca Fatihah kan nggak sah. Nah ini dia nggak baca Fatihah. Ya, cuman ikut rukuknya doang. Kenapa dapat 1 rakaat? Bertentangan. Bertentangan itu. Ya kan? Nah dari 2 hadis sama-sama sahihnya saja, kita jadi berdebat. Ini kalau kita sholat kan harus baca Fatihah. Gitu kan? Nah ternyata saya belum sempat baca Fatihah. Imam udah keburu ruku. Fatihah saya baru baca dapat 3 ayat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Imamnya Allahu Akbar. Nah, loh, saya terusin 4 ayat lagi ya, tapi imam nanti keburu i'tidal, keburu sujud dan saya ketinggalan, atau saya ikut aja rukuk bersama imam tapi Fatihah jadi nggak baca kan? Ya kebaca cuma 3. Bagaimana? Nah, kalau pakai hadis yang pertama nggak sah dong. Kenapa nggak baca Fatihah secara lengkap? Tapi kalau pakai hadis yang kedua, kok sah ya? Ah, gitu kan? Itu udah bertabrakan itu. Udah 2 hadis yang bertabrakan. Makanya teman saya ada yang kalau
dia belum selesai baca Fatihah, ya kan? Terus keburu dia ruku, dia menganggap belum dapat 1 rakaat. Jadi nanti dia di akhir tuh nambahin lagi 1 rakaat dengan alasan apa? Kan Nabi mengatakan tidak sah kalau nggak baca surat Al-Fatihah. Dan saya belum selesai baca Fatihahnya di rakaat pertama tadi, keburu ruku. Dia tambahin sendiri. Nah, dia lupa bahwa ada hadis yang lain yang istilahnya menjadi kontranya gitu ya, menjadi istilahnya lawannya gitu, bahwa Nabi mengatakan man adrakar ruku'a faqad adrakar rakaah. Siapa yang bisa ikut ruku bersama imam, dia sudah dapat 1 rakaat, dan itu sahih, gitu kan? Ya baru 2 hadis aja kita udah nggak sepakat ini yang mana yang bener gitu kan? Kalau kita mau cari siapa sih yang salah, ya Rasulullah sebenarnya yang salah. Kenapa ngomong 2 hal yang berbeda gitu? Itu satu hal ya. Kemudian nanti kalau kita udah ngomongin kayak misalnya gerakan tangan, ya kan, kita ngomongin tentang bagaimana caranya proses sujud, apa 2 tangan dulu nempel ke tanah atau lututnya dulu nempel ke tanah, wah itu udah variasinya udah sangat banyak gitu. Jadi dari beribu atau beratus ribu bahkan berjuta hadis tentang sholat gitu ya, itu semuanya saling tabrakan gitu, semuanya saling nggak matching gitu, nggak nyambung satu dengan yang lain. Nah, bingung dong kita, ya kan? Bingung nih gimana jadinya merangkai hadis ini tuh gimana ngerangkainya? Karena ibaratnya puzzle gitu ya. Ternyata ini bukan satu puzzle, tapi ada beberapa puzzle, maksudnya beberapa gambar gitu, yang keping-keping itu dicampur jadi satu. Jadi ini nih pasangannya dia bukan sih? Ini pasangannya dia bukan sih? Wah itu kita pusing gitu. Pusingnya begini, bukan masalah hadisnya sahih apa enggak. Kalau cuman mastiin hadisnya sahih tidak sahih itu gampang, perkara sederhana banget gitu. Kenapa? Karena para ulama di masa lalu sudah melakukan proses validasi. Ya lihat aja Bukhari, Muslim, Imam Tirmidzi dan sebagainya itu sudah melakukan itu semua. Kita udah nggak butuh lagi kerja untuk melakukan proses penelitian apakah ini sahih apa tidak, nggak usah, udah selesai itu masalah itu, udah nggak perlu ngomongin lagi karena udah finish, udah paripurna. Semua hadis yang jumlahnya jutaan itu sudah selesai istilahnya didefinisikan gitu. Ibarat kata kalau kita belajar ilmu kimia, ini teman-teman mungkin dulu ada yang A1 apa A2 ya belajar kimia. Semua unsur itu sudah dipetakan oleh Dmitri Mendeleev gitu. Dengan 108 unsur ya, dengan berat atomnya masing-masing itu sudah dipetakan. Hari ini kita udah nggak usah ngomongin lagi. Ya mungkin ada 1-2 unsur baru nambah gitu ya, ada germanium, ada apa gitu-gitu. Tapi prinsipnya adalah pemetaan unsur-unsur atom di dunia ini sudah selesai di zamannya Mendeleev. Gitu loh. Jadi udah sekian ratus tahun yang lalu udah selesai. Kita udah nggak ngomongin yang itu lagi gitu. Kita ngomongin paling ikatan karbon gitu-gitulah ya. Nah, begitu juga dengan masalah hadis sahih apa tidak sahih. Jadi yang dikerjakan oleh orang-orang semacam kayak Nasiruddin Al-Albani dan sebagainya itu sebenarnya bukan sesuatu yang perlu dikerjakan lagi. Ya dia iseng aja sih sebenarnya gitu. Itu sudah selesai. Di zamannya Bukhari, di zamannya Muslim, itu sudah selesai. Mana hadis sahih, mana hadis tidak sahih itu sudah selesai. Jadi kalaupun dia melakukannya lagi, pertama buat apa gitu? Karena udah dilakukan oleh pakarnya, udah selesai. Yang kedua, belum tentu dia benar juga loh ketika mensahihkan suatu hadis. Apalagi dia mengoreksi apa-apa yang sudah finish, sudah diselesaikan oleh Bukhari. Bukhari udah bilang sahih, sama dia masih dipertanyain. Nah kan jadi lucu, ya kan? Jadi lucu. Maka ngomongin sholat yang sesuai dengan Rasulullah itu bukan ngomongin hadisnya sahih apa enggak. Itu nggak perlu ngomongin sahih apa tidak sahih. Kenapa? Karena hadis sahih memang sudah dipetakan gitu. Cumanya ini yang orang pada nggak paham, sesama hadis sahih itu bertentangan. Itu loh masalahnya. Sesama yang sahih bertentangan. Kalau sahih lawan doif gitu kan, gampang, doif buang pakai sahih selesai gitu. Tapi asal tahu aja, hadis itu jumlahnya bukan arba'in nawawiyah 40 biji doang. Enggak. Hadis itu ya jumlahnya ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan. Yang paling penting banget aja itu oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dikumpulkan di dalam satu buku. Beliau menuliskan
kitab apa namanya Bulughul Maram gitu ya, itu aja udah 1.500. Dan nah ini dia, kalau kita baca kitab hadis Bulughul Maram yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita akan bingung. Kenapa? Karena hadis-hadis itu antara hadis nomor 1 dengan hadis nomor 2 dengan hadis nomor 3 itu tabrakan. Tabrakan tuh maksudnya yang nggak sesuai gitu loh. Misalnya nih saya kasih contoh aja di dalam bab Thaharah. Nabi SAW itu mengatakan bahwa apabila air jumlahnya lebih dari 2 kulah gitu ya, maka dia tidak membawa khabath, lam yahmilil khabath gitu. Kalau sudah 2 kulah jumlahnya, itu hadis sahih gitu. Tapi di sisi yang lain, Nabi pernah mandi berdua dengan istrinya Maimunah, di mana Nabi itu pakai air bekas mandinya Maimunah gitu. Padahal hadis yang pertama tadi menyebutkan, ya kalau airnya sedikit dipakai lagi udah nggak boleh gitu, karena di bawah dari 2 kula. Kalau di airnya banyak 2 kula, oke lah nggak masalah gitu. Tapi Nabi sendiri ternyata melakukan hal itu. Itu contoh kecil saja. Kontradiktif loh itu antara satu hadis sahih dengan hadis yang sahih gitu. Jadi problematika kita bukan sahih apa enggak hadisnya, enggak. Kita udah nggak ngomongin hadis dhaif ya, kita ngomongin yang sahih doang. Tapi sesama sahih itu tabrakan. Nah, terus gimana cara kita memilihnya atau mensikapinya lah paling enggak, ya kan? Ini sahih, tapi tiga-tiganya tabrakan. Ini gimana? Gitu kan? Itulah PR yang dikerjakan oleh para fuqaha. Bukan ahli hadis ya. Kalau ahli hadis tuh cuma bedain sahih tidak sahih tidak sahih gitu doang. Terus makainya gimana? Mana ketehe, bukan urusan saya. Urusan saya cuma melakukan verifikasi bahwa ini hadis sahih silakan pakai, ini hadis nggak sahih nggak usah dipakai, kan gitu doang ya. Nah, tetapi yang dilakukan oleh para fuqaha adalah setelah hadis itu semua sahih, begitu dikumpulkan, di-matchingin satu dengan yang lain, kagak jadi, kagak nyambung gitu loh, nggak ketemu. Ya tadi, jadi Rasulullah itu kalau baca doa iftitah yang mana yang beliau pakai? Ada 15. Nah, ini 15 mau bagaimana nih? Mau zuhur yang ini, asar yang itu, atau bagaimana? Atau Nabi selalu gonta-ganti atau gimana? Nah, itu udah jadi masalah itu, ya kan? Nah, oleh karena itulah, maka walaupun hadisnya sudah sahih, tapi pasti akan khilafiyah. Pasti khilafiyah. Kenapa? Karena sesama hadis sahihnya sendiri saling bertabrakan. Kayak tentang turun ya, turun dari i'tidal mau sujud, itu yang mendarat 2 telapak tangan dulu atau 2 lututnya dulu. Dua-duanya hadisnya sahih. Yang satu diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr, yang satu juga diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr. Perawinya dia juga, sama-sama sahihnya, tapi isinya yang satu bilang tangan dulu, yang satu bilang lutut dulu. Terus kita mau ngapain kalau udah kayak gitu caranya? Gitu kan? Nah, fakta-fakta kayak gini, kalau orang nggak belajar ilmu hadis, mana tahu dia? Ya kan? Nggak tahu. Dia taunya hadis yang sahih dipakai, yang nggak sahih dibuang. Udah, dia pikir hadis sahih itu ya udah, Nabi itu ada hadis dari takbiratul ihram sampai salam, hadisnya cuma 1. Oh enggak, salah banget orang berpikir kayak gitu. Rangkaian sholat dari takbiratul ihram sampai salam itu dirangkai hadisnya tuh dari beratus-ratus keping hadis, dirajut sedemikian rupa sehingga menjadi satu bangunan namanya sholat. Itu beratus-ratus keping loh itu merajutnya. Siapa yang merajut? Ya para fuqaha gitu, ya kan? Dan hasil rajutan mereka nggak sama, gitu, nggak sama, ya. Katakanlah misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau pakar hadis sahih. Bahkan ada istilah hadis itu sahih dan tidak sahih. Itu yang pertama kali memperkenalkannya Al-Imam Syafi'i gitu. Sebelumnya orang nggak kenal istilah hadis sahih tidak sahih. Orang taunya cuma hadis itu bisa diterima apa enggak, tapi istilahnya bukan sahih. Misalnya nih saya kasih contoh ya. Sebelumnya kan sudah ada mazhab Hanafi ya, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mau menerima hadis syaratnya harus ada riwayat yang banyak ya yang bicara tentang hal itu. Jadi dia nerima hadis itu nggak berdasarkan sahih apa tidak sahih, tapi berdasarkan banyak nggak riwayatnya tentang
masalah itu. Jadi jalur A, jalur B, jalur C, jalur D, jalur apa, jalur semua tuh kalau kita sinkronisasi semua, itu menyepakati satu hal nggak? Kalau nggak menyepakati satu hal, maka nggak dipakai sama dia. Tapi kalau menyepakati satu hal dari banyak jalur itu yang dipakai, gitu kan? Dulu-dulu orang menerima hadis tuh banyak nggak riwayat yang menguatkan satu dengan yang lain. Nah, Al-Imam Syafi'i datang bukan dengan cara begitu. Ya, beliau mengatakan mungkin bisa saja ya satu kejadian diterangkan oleh hadis, tapi hadisnya tuh nggak sahih. Tapi begitu ada satu yang benar-benar sahih. Nah, sahih itu istilah dari Imam Syafi'i itu muncul ya dengan ungkapan begini. Berita dari Rasulullah itu ditentukan valid atau tidak validnya bukan dari banyak yang mengkonfirmasi iya benar, bukan dengan cara begitu. Tapi pertama adalah orang yang meriwayatkan itu thiqah atau tidak. Gitu. Thiqah atau tidak. Kualitas perawi itu yang penting, bukan berapa jumlah perawinya. Jumlah yang banyak itu kalau semua membling nggak bisa dijadikan pegangan. Tapi walaupun cuma satu perawinya, tapi qualified, ya kan? Dia ngambil dari sumber di atasnya yang juga qualified, ngambil lagi dari atasnya juga qualified, itu lebih bagus daripada periwayatannya banyak tapi nggak ada yang qualified. Makanya, tokoh yang memperkenalkan istilah hadis sahih di dunia itu bukan Imam Bukhari, bukan Imam Muslim, itu istilahnya cucu lah yang datang belakangan. Peletak dasar ilmu mustalah hadis, bahwa hadis itu yang bisa diterima adalah hadis yang sahih, itu yang memperkenalkannya adalah Imam Syafi'i. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau yang meriwayatkannya itu orang yang qualified, berkualitas, maka kita bisa terima. Contoh nih, di zamannya Imam Syafi'i, orang yang paling ngerti hadis, guru besar hadis terhebat di masa itu adalah guru beliau, Al-Imam Malik rahimahullah. Nah, Imam Malik nggak mungkin lah kalau dia tuh meriwayatkan hadis tuh ngasal, asal bunyi, asbun apa enggak. Pasti dia sudah melakukan proses yang luar biasa bagusnya. Dan beliau tuh kalau mengambil hadis, ngambilnya dari guru besar juga. Siapa? Al-Imam Nafi' gitu. Nah, Imam Nafi' itu gurunya Imam Malik gitu. Jadi kalau Imam Malik meriwayatkan hadis bla 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 gitu dari siapa nih? Dari Nafi'. Ya pastilah udah bener. Terus Nafi' itu sampai ke Rasulullah gimana? Nafi' itu ternyata muridnya Abdullah bin Umar, sahabat Nabi. Jadi, kalau ada hadis diriwayatkan kok oleh Imam Malik dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, ya sudah, selesai. Padahal tuh orang cuma satu loh ya. Malik satu, Nafi' satu, Abdullah bin Umar satu. Nggak banyak perawinya. Ya kan? Kalau Abu Hanifah kan nggak bisa begitu. Harus banyak nih yang menguatkan itu. Enggak, kata Syafi'i. Bukan. Malik, Nafi', Ibnu Umar. Cukup. Itu orang qualified semua. Itu yang disebut dengan sahih itu yang kayak gitu itu. Kualitas perawinya. Bukan jumlahnya. Kualitas perawinya. Thiqah, nyambung sanadnya, itu sahih namanya. Gitu. Nah, akhirnya sekarang di dunia Islam, definisi sahih itu ya seperti yang diajarkan oleh Syafi'i itu. Dan kemudian nanti cucunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu punya murid namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad punya murid lagi namanya Bukhari. Nah, Bukhari lah yang kemudian akhirnya mengerjakan gitu proses kumpulin hadis yang sahih dan sebagainya. Dan kata Bukhari, sesahih-sahihnya hadis adalah yang kalau itu hadis diriwayatkan oleh Imam Malik, dari Imam Nafi', dari Abdullah bin Umar. Itu disebut as-sahhul asanid, sanad yang paling kuat. Gitu. Nah, peletak dasar ilmu sahih dan tidak sahih itu Imam Syafi'i. Gitu kan? Nah, oke. Itu kita ngomongin sedikit tentang kesahihan suatu hadis. Nah, tapi balik lagi kan, sahih itu banyak. Gitu. Nggak cuma satu. Gitu. Jangan salah, jangan keliru. Kalau dibilang hadisnya sahih, cuman satu-satunya itu enggak. Hadis sahih itu ada banyak. Ada versi tangan begini sahih, ada versi tangan begini sahih. Ada versi tangan begini sahih, tangan begini sahih, tangan begini sahih. Bahkan lempeng juga sahih juga.
Gitu. Ada waktu mendarat tangan duluan sahih, lutut duluan sahih. Jadi semuanya pada sahih. Terus gimana dong? Kalau semuanya sahih, apa kita pakai semuanya begitu aja atau gimana? Ah, enggak. Nah, pertimbangannya adalah begini. Oke lah hadisnya sama-sama sahihnya. Tapi mana yang match antara satu dengan yang lain, gitu kan? Nah, disitulah nanti peranan para fuqaha. Ya, salah satu fuqaha itu adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah. Itu kenapa kita sebut 4 mazhab itu karena sejak mereka menginisiasi pusat pengajaran dan keilmuannya sampai hari ini itu survive gitu. Sebenarnya di masa mereka ada banyak imam itu, bahkan di Mesir itu ada imam yang lebih hebat dari Imam Malik, namanya Al-Laits bin Sa'ad. Cuma masalahnya Al-Laits bin Sa'ad ini kalau bicara pinternya pinter, bicara ilmunya luar biasa. Cuma begitu dia wafat, nggak ada murid yang meneruskan perjuangannya, meneruskan sistem yang beliau sudah temukan itu. Jadi mazhabnya Imam Laits itu hilang dari sejarah gitu. Begitu juga di masa itu juga ada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan ada yang lebih senior namanya Imam Hasan Al-Basri gitu ya. Kalau saya hitung-hitung tuh jumlahnya sampai 13 loh itu. 13 mazhab. Tapi yang survive sampai hari ini tinggal 4 gitu. Saya bilang survive karena apa? Karena memang masih diajarkan secara masif, secara massal di berbagai negara. Ya, yang terbesar dan paling banyak adalah mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena rata di hampir seluruh negara ada, bukan cuma di Indonesia, Malaysia, Brunei, tapi di mana di Mesir, di Saudi, di Syria, di Yaman, di mana-mana rata. Itu yang paling banyak. Kedua terbanyak itu mazhab Hanafi, ya. Adanya di India, Pakistan, Cina, Turki gitu ya. Sebagian negara Arab itu mayoritas bermazhab Hanafi. Nah, baru yang ketiga udah agak mengecil sedikit jumlahnya karena adanya cuma di daerah Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunis, Aljazair, Maroko ya. Sampai Andalusia juga itu mazhab Maliki. Dan yang paling belakang, yang paling sedikit jumlah penggunanya, usernya, mazhab Hambali, Saudi Arabia gitu. Nah, jadi penyebaran atau katakanlah apa istilahnya itu ya, ya pokoknya pemetaannya itu memang ada latar belakang sejarahnya. Kenapa suatu mazhab di suatu negeri itu berkembang, tapi mazhab yang lain enggak gitu? Itu terjadi silih berganti gitu dan polanya itu berpindah-pindah gitu. Maksudnya di masa Imam Malik itu posisinya di Madinah loh, ya kan? Di masa itu orang bermazhab Maliki pastinya gitu kan. Tapi sekarang di Saudi, ya di Mekah, di Madinah, orang tidak bermazhab Maliki, tapi orang bermazhab Hambali gitu. Jadi terjadi pasang surut dan sebagainya. Nah, kalau untuk kita ukuran Indonesia, memang yang sejak awal masuk Islam ke Indonesia itu nggak pernah berubah, mazhabnya selalu mazhab Syafi'i saja gitu ya. Nah, pertanyaannya kan begini, balik lagi tadi di awal, kan kita disuruh sholat kayak Rasulullah. Kenapa kita sholatnya pakai mazhab? Nah, gitu. Jawabannya mungkin sudah agak kegambar ya. Ya, emang kita mau sholat kayak Rasulullah. Cuman kan, bagaimana yang kayak Rasulullah itu? Kan berarti harus pakai hadis kan? Oke, kita sudah sampai kepada hadis yang tidak sahih, kita nggak pakai. Yang kita pakai yang sahih. Tapi masalahnya adalah ternyata yang sahih itu banyak jumlahnya gitu. Nah, kita mau pakai yang mana dari sekian banyak itu? Apa kita pakai sembarangan aja? Ya maksudnya gonta-ganti aja, tiap hari gonta-ganti, variatif aja. Toh semua dikerjakan sama Nabi. Atau kita nggak melakukan kayak gitu, tapi kita mengikuti apa yang sudah puzzle yang sudah dibuat oleh masing-masing mazhab itu. Nah, jawabannya adalah sesuai dengan puzzle yang sudah dibuat oleh masing-masing mazhab itu. Pertanyaannya kan begini, kok nggak boleh sih? Kan semuanya sahih, kita pakai aja. Kenapa kita harus ikutin mazhab-mazhab juga? Gitu. Nah, gimana jawabannya? Begini, setiap satu bangunan ibadah, sholat lah sebut ya, itu dia menggunakan sebuah sistem. Ya, menggunakan sebuah sistem di mana
satu sistem itu ya, itu dalilnya saling terkait. Di sini begitu begini, di sebelah situ harus begitu, harus begini, harus begitu, itu harus ada keterkaitan. Karena kalau nggak ada keterkaitan, jadi kacau balau gitu. Logikanya harus diikuti gitu. Jadi membuat sebuah sistem gitu ya, itu harus ada keselarasan, keserasian, dan konektivitas antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Nah, padahal hadis-hadis tadi itu kan banyak variasi itu. Itu nggak bisa main dicolok-colokin begitu aja, itu nggak bisa gitu. Jadi ya kalau mau hadis ini yang cocok dengan hadis ini dengan hadis ini terus ngumpul jadi satu. Nah, ini jadi satu rangkaian tersendiri. Hadis ini jadi satu rangkaian tersendiri, dan begitulah ya. Dirangkai sedemikian rupa, dirakit sedemikian rupa, ibaratnya gini lah, komponennya Honda ya Honda, komponennya Yamaha ya Yamaha, komponennya apa ya itu gitu. Jadi sudah dibentuk sedemikian rupa begitu. Nah, kita nggak perlu melakukan itu semua. Ya kita tinggal ya tadi kayak penumpang pesawat, ya kita tinggal duduk manis aja gitu kan. Tinggal duduk manis aja, tinggal ngikutin apa yang sudah dibuatkan, apa yang sudah dijalankan oleh pilot kita masing-masing, ya kan? Nah, cuma selama 14 abad berjalan dengan baik, tiba-tiba di akhir zaman itu banyak orang yang ngomongnya tuh jadi ngaco-ngaco gitu. Maksudnya gini, kita nggak usah ngikutin apa yang sudah diterapkan oleh para ulama, kita langsung sendiri aja ngerjain dari Quran, dari hadis gitu. Itu dari awal kalimat itu udah keliru banget gitu. Pertama, emang kita nguasain ilmu Al-Quran, ilmu hadisnya? Emang kita tahu mana yang masih berlaku dan mana yang sudah tidak berlaku? Emang kita tahu makna dari tiap kata di ayat Al-Quran itu sendiri kayak apa? Emang kita tahu ini hadis sahih apa tidak sahih? Terus gimana cara merangkai yang sesama sahihnya dan sebagainya? Kan kita nggak tahu. Ya ibarat kata begini, saya nih ya, mungkin saya pernah lah gitu belajar dasar-dasar ilmu elektronika. Jadi saya tahu tuh komponen-komponen seperti ada resistor, ada kapasitor gitu kan, dan sebagainya karena belajar basic ya ilmu elektronik gitu. Tapi tetap saja, walaupun saya bisa lah bikin radio gitu ya, dengan disordel-sordel apa segala macam pakai kotak kayu bekas Indomie gitu misalnya, terus bisa bunyi sih gitu, tapi tetap aja. Namanya bikinan sendiri, ya bikinan rakitan sendiri dengan yang buatan pabrikan besar gitu ya. Saya beli sound system merek JBL gitu, Cardon misalnya gitu. Itu kan punya kelas ya, punya kualitas. Ya beda lah dengan kita nyordel-nyordel sendiri kan. Kita kalau bikin radio dasarnya juga ngerangkai sendiri, itu nggak ada yang mau beli, itu kita jual di toko elektronik ya siapa yang mau beli, ini hasil rakitan model kayak gini gitu. Ya orang pasti akan beli yang ada mereknya. Kenapa? Karena di dalam pembuatan produk yang punya merek itu udah ada banyak hal tuh ya, sudah insinyurnya banyak pastinya. Terus udah ada semacam uji kualitas QC gitu kan, quality controlnya bagus. Jaminan purna jualnya bagus, jaringan service centernya bagus, apa segala macam gitu kan. Maka kita kalau beli ya sesuatu yang punya merek lah gitu, bukan yang abal-abal nggak ketahuan ini dari mana, dari Cina apa gimana gitu kan. Murah sih, tapi hancur gitu loh ya kan. Maka kita kalau beli barang elektronik pasti kita cari yang recommended itu yang yang brand, yang branded istilahnya gitu. Nah begitu. Jadi mazhab-mazhab itu adalah sesuatu yang sifatnya branded. Kita butuh tools gitu kan, maka kita gunakan yang sudah branded. Nah, tetapi branded ini kan banyak versinya, ada 4 mazhab nih. Kita pakai yang mana? Sebenarnya sederhana saja, karena diaspora mazhab-mazhab itu sudah rata dan sudah ada pemetaan pembagian wilayahnya. Kayak kita di Indonesia, itu mazhabnya Syafi'i misalnya. Ya udah, kita pakai apa yang available aja. Kebetulan kita orang Indonesia, dan di Indonesia yang available itu adalah mazhab Syafi'i, ya kita pakai aja gitu. Kenapa kita nggak pakai Maliki? Bukankah Maliki lebih benar? Enggak. Salah kalau kita bilang sana lebih benar, sini lebih enggak. Semuanya benar gitu, semuanya. Cuman kita kenapa milih mazhabnya itu Syafi'i? Yang available yang ada di kita. Nggak mungkin kita orang Indonesia terus, saya nggak mau pakai Syafi'i, saya mau pakai Hanafi gitu. Ya coba aja kalau bisa.
Nah, di Indonesia, saya belum pernah ketemu ada kiai atau ulama ahli fikih gitu ya, yang dia menguasai mazhab Hanafi. Nggak ketemu saya. Satu, nggak ada tokohnya. Jadi Anda mau tiba-tiba ngarang mau jadi Hanafi, terus dari mana jalurnya? Kan nggak ketahuan. Kecuali Anda lahir di India, lahir di Pakistan. Nah, di sana memang yang available malah yang Hanafi. Cari yang Syafi'i rada susah itu, gitu kan. Ah, gitu. Ya saya cerita gini deh, kalau orang pada agak melek sedikit dengan teknologi. Orang Amerika itu kalau beli buku, rata-rata kan beli bukunya yang sudah buku apa namanya, buku digital ya. Mereka tuh punya Kindle. Tahu nggak Kindle itu? Kayak tablet tapi namanya Kindle gitu loh. Beli bukunya di Amazon gitu. Di Indonesia nggak ada orang punya Kindle itu, beli bukunya di Amazon mana gitu, nggak ada yang jual. Ini rumah saya dekat Mall Ambassador, saya tanya ada Kindle nggak? Kindle kagak ada Pak, Timbel ada katanya. Tidak populer di sini itu kayak gitu-gitu semua gitu, nggak populer gitu loh. Ya saya kalau ngobrol sama teman-teman yang pada kuliah di Amerika, pakai Kindle aja, belinya di Amazon. Amazon pala lo kagak bisa di sini, beli online dikirim ke Indonesia kagak, shippingnya kagak bisa. Masuk Bandara Soekarno-Hatta kena cas kita gitu kan, karena tidak available di sini, tidak dijual. Saya kemarin juga beli tablet yang menurut saya bagus ya, tabletnya punya Microsoft. Jadi Microsoft tuh ngeluarin tablet namanya apa tuh namanya Surface ya, Microsoft Surface gitu. Saya baca-baca reviewnya apa, bagus gitu kan. Terus saya beli online. Ternyata di Indonesia Microsoft tidak jual itu. Padahal di Indonesia kan ada Microsoft Indonesia gitu kan, tapi Surface nggak dijual secara resmi di Indonesia. Jadi saya belinya di black market ujung-ujungnya atau titip sama temen yang di Singapura gitu. Sampai di sini ya kalau rusak susah gitu kan. Karena tidak available, tidak dijual di sini gitu. Awalnya dulu iPhone juga gitu, tapi sekarang iPhone udah dijual resmi lah di Indonesia ya. Walaupun yang pakai mungkin masih kalah ya dibandingkan dengan yang Android gitu misalnya. Nah, jadi kan setiap negara tuh punya ini produknya dijual nggak di negara itu, dijual nggak di negara itu kan gitu kan kira-kira. Nah kita tuh kalau ditanya handphone yang paling bagus yang mana? Ya yang tersedia dijual di Indonesia. Jangan nyari yang kagak ada yang jual di sini gitu. Bagus sih, keren, tapi ketika ada kenapa-napa kagak bisa dipakai di sini kan gitu ya. Nah kira-kira mazhab itu begitu juga. Mau belajar mazhab apa? Ya, yang available apa di sini? Mazhab Syafi'i. Ya kita pakai aja mazhab Syafi'i. Nggak kalah keren dibandingkan dengan yang lain. Jangan dikira kalau Syafi'i itu dhaif semua. Orang Syafi'i itu kerjanya bid'ah semua. Nah, itu kagak paham dia. Enggak. Penemu hadis sahih itu Imam Syafi'i gitu. Jadi kalau masih berpikiran kayak gitu, perlu banyak belajar dari mula lah. Mainnya kurang jauh gitu kan. Nah, tapi kalau saya lahir di Saudi Arabia, ya wajar kalau saya tuh bermazhabnya Hambali karena yang memang tersedia yang available di sana itu. Kalau kita ngomongin belajar fikih ya, jangan bicara langsung merujuk kepada Quran dan Sunnah sendiri. Ya sesat lah dari awal. Kita nggak paham kok itu apa yang sedang kita baca gitu kan. Nah kita harus tanya pakarnya gitu, dan pakarnya lah yang akan menjelaskan tuh kayak gimana. Gini. Yang sederhana saja. Kita sakit nih. Gejalanya kayak tipes apa demam berdarah atau apa, dan lalu periksa lab gitu, periksa darah di lab, hasilnya keluar gitu, coba deh kita baca ini maksudnya apa sih, nggak paham kita. Yang bisa baca itu dokter gitu loh ya kan. Dok ini saya jadi sakit apa nih dok, dijelasin ini begini yang bisa baca tuh dokter ya. Walaupun kita nggak buta huruf tapi kita nggak paham maksudnya apa. Dan kalau dokter sudah bilang, bapak nih punya penyakit bla 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 gitu kan, nah yang bisa melakukan treatmentnya ya dokter juga pastinya kan. Gitu juga Quran, hadis gitu. Kalau kita baca nerjemahin harfiah kata per kata sih, ya tahu sih artinya kata per kata, tapi bukan itu maksudnya. Gitu loh, bukan itu maksudnya. Kita nggak paham tuh maksudnya apa. Ya harus orang yang pakar di bidang Quran, yang pakar di bidang hadis. Kita orang awam tuh bukan tempatnya untuk mengorek-ngorek sendiri, ngoprek-ngoprek sendiri ayat Quran dan hadis lalu kita bikin jadi sebuah produk hukum. Enggak gitu. Kejauhan. Kita bukan pakar di bidang itu. Maka kita serahkan pada pakarnya. Ya kalau tadi dokter ya, penyakitnya jantung ya, kita ngomongnya dokter jantung. Penyakitnya paru-paru ya, ngomong dokter paru-paru. Kalau penyakitnya kanker lah apa ya, sesuai dengan bidangnya gitu loh. Nah, dalam ilmu fikih gitu ya,
Ya pakarnya para ulama fikih. Kita tanyanya ke mereka. Nah, ulama fikih itu ya kan nggak tiba-tiba jadi ulama. Dia kan punya guru kan. Ada gurunya lagi, ada gurunya lagi. Gurunya paling atas tuh siapa? Ya 4 tadi itu. Kalau nggak Imam Abu Hanifah, ya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Itu istilahnya hulunya itu dari sana gitu. Dari awalnya tuh di sana. Kesini semua para ulama pasti bermazhab dengan salah satu dari 4 mazhab itu. Nah, dalam pelaksanaannya kita juga tidak boleh mencampur aduk mazhab-mazhab itu. Nggak boleh. Ya, satu mazhab kita pelajari, itu saja yang kita pakai gitu. Dan selamat. Bukan, saya mau meracik ulang, enggak. Mazhab itu sudah jadi ibaratnya begini, kita mau naik mobil nih. Ya, kita mau pakai mazhab apa? Toyota gitu ya, Toyota. Mau pakai mazhab Honda, ya Honda. Jangan saya beli Toyota Innova sama saya beli Honda CR-V. Di rumah mau saya gabungin dua-duanya jadi satu. Ngapain gitu? Ngapain mau digabungin itu? Mau dimodif gitu? Ngapain gitu? Jangan, ya beli Toyota ya Toyota, pakai aja nikmati selesai gitu kan. Beli Honda, ya beli Honda aja gitu. Nggak usah kemudian, ini saya nggak percaya dengan Toyota, saya juga nggak percaya dengan Honda, mau saya combine gitu. Lah ente siapa gitu kok sok ngombain gitu kan. Nah ini yang harus kita pahami gitu. Jadi kita sudah selesai ngomongin kembali ke Quran dan Sunnah. Itu udah selesai. Maksudnya udah selesai tuh, udah nggak usah diomongin lagi. Emang semuanya kita kembali Quran ke Sunnah. Udah selesai itu. Ya seperti begini, saya ingin jelaskan gini. Kan orang kalau pergi haji ya, yang belum pernah pergi haji, itu kan selalu dimotivasi ya, diberi motivasi oleh travel haji. Ayo kita nabung, ayo kita berangkat haji, atau kita pasang niat, bla 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 gitu kan. Nah, dimotivasi lah kita istilahnya dideketin biar kita siap berangkat gitu. Kita sudah bukan masanya lagi. Orang sekarang saya udah di depan Ka'bah gitu loh. Ngapain lu memotivasi gua? Ayo pergi haji. Ini gua di depan Ka'bah ini. Ya kan? Yang saya butuhkan ini caranya tawaf tuh gimana? Saya udah di depan Ka'bah. Caranya saya nyium Hajar Aswad gimana? Saya sudah di Masjidil Haram. Caranya sa'i itu gimana? Anda masih ngomongin, ayo sebaiknya kita pergi haji. Ayo kita ke Tanah Suci. Mas, gua udah di Tanah Suci sekarang. Yang gua nggak bisa tuh sekarang ngelontar jumrohnya gimana? Gitu loh. Nah, sebagian orang masih di Indonesia, masih di tanah air, masih sibuk, ayo ke Tanah Suci. Gitu. Ayo ke Quran, ayo ke Sunnah. Woi, dari dulu gue juga di Quran udah di Sunnah, gitu loh. Ngapain lagi diajak-ajak kayak gitu? Cuman masalahnya kita di dalam Quran, dalam Sunnah, ternyata ada yang sahih dan tidak sahih, yang sahih saja saling tabrakan. Ini gimana caranya, gitu loh. Jangan dibilang, pokoknya kembali ke Quran. Ya elah dibilangin, kita udah ada di Quran dari kemarin, udah ada di situ dari dulu, gitu kan. Kita sudah ada di dalam hadis, bahkan udah yang sahih hadisnya. Tapi hadis sahihnya satu dengan yang lain bertentangan. Ini kita mau apain gitu. Harus ada guidance gitu kan. Nah guidance-nya itulah mazhab-mazhab itu. Jadi orang kalau bermazhab itu jangan diajak kembali ke Quran ke Sunnah. Udah lewat itu bab-bab kayak gitunya gitu. Kita udah kuliah, udah S1 ya jurusan MIPA gitu loh. Masih dibilang rajin belajar. Jangan lupa ya 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Woi, itu mah pelajaran SD. Kita udah di MIPA, mau diajarin kayak gitu lagi. Udah lewat, gitu loh. Udah bukan babnya lagi kita ngomongin hadisnya sahih apa enggak. Itu mah zaman dulu ngomongin hadis sahih. Kita udah lewat bab-bab kayak gitu. Udah sahih hadisnya. Cuman hadis yang sahih yang banyak ini gimana cara nyetelnya? Di situ poinnya sebenarnya. Nah, jadi kesimpulannya begini. Kita kalau sholat harus ikut Nabi, pasti. Ya kan pasti kita ikut Nabi pastinya gitu kan. Nah cuman kenapa ada mazhab-mazhab ya karena Nabi sholatnya banyak gitu. Kayak kita baca Quran harus sesuai dengan caranya Nabi baca, iya. Tapi turunnya Quran kepada Nabi dengan banyak ragam qiraat. Nah kita mau pakai yang mana? Nah, kita pilih salah satu aja yang available yang ada kita bisa pelajari ya udah itu aja. Yang lain silahkan orang lain pakai. Nah orang lain pakai kita jangan nyolot. Kenapa lu pakai yang itu? Kenapa nggak ikut gua? Ya kan semuanya bener gitu kan. Nah cuman kita nih ya nggak usah membanding-bandingkan ini Syafi'i, ini Maliki, yang paling bener yang mana ya? Enggak. Kita nggak ngomongin yang bener yang mana. Semuanya bener. Tapi sekarang kita mempelajari atau menjalankan yang mana
Itu jawabannya yang available di tempat kita. Gitu. Di Indonesia mazhabnya Syafi'i, ya udah Syafi'i aja. Ngapain pakai pindah-pindah mazhab yang lain yang nggak ada pakarnya juga. Kalau mau nanya juga nggak ada yang tahu dan seterusnya, gitu kan? Saya itu beberapa waktu yang lalu sempat hobi fotografi gitu kan. Dan di dalam dunia fotografi kan paling tidak rajanya dua ya, kalau nggak Nikon ya Canon gitu kan. Awal-awal tuh saya bingung beli Nikon, beli Canon, beli Nikon, beli Canon gitu. Nah, terus ada seorang pakar fotografi bilang, "Anda tuh komunitasnya rata-rata kebanyakan pakai Canon apa pakai Nikon?" gitu. Wah, yang saya kenal si Anu itu dia Nikon. Ya sudah, Anda beli Nikon aja. Karena itulah atmosfer Anda, itulah ekosistem Anda. Kalau Anda sama mazhabnya dengan mereka, kan Anda gampang bisa tanya-tanya dan sebagainya. Bahkan bisa joinan alat apa segala macam karena satu merek gitu kan. Bukan berarti kalau Anda ikut Nikon terus Canon tuh jelek. Enggak jelek. Tapi ekosistemnya, nah ini yang penting, ekosistemnya itu gitu kan. Ya juga sih saya bilang, ya udahlah saya ikut ekosistem yang ada aja, kan selesai gitu. Bukan mana yang lebih sohih. Enggak, semua aja sudah sohih gitu loh. Udah nggak usah ngeributin sohih. Itu kalau masih ada yang ngomong kayak gitu, berarti itu masih sekolahnya masih kelas ibtidaiyah gitu, ngomongin sohih. Ya kita juga udah tahu mana yang sohih yang kita pakai, yang nggak sohih kita buang. Tapi masalahnya bukan di situ, gitu ya. Ya, baiklah jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini kita sudah ngomongin sebenarnya ya bukan masalah sholatnya sih, tapi sebagai mukaddimah. Jadi kenapa kita harus bermazhab gitu ya? Sholatnya bermazhab dan bukan ya istilahnya meracik sendiri dari Quran dan Sunnah gitu ya. Ya karena kalau meracik sendiri kita bukan bidangnya. Ibarat kata kita mau terbang nih naik pesawat, bukannya duduk di barisan penumpang malah masuk ke kokpit gitu kan. Oh, terus pilotnya kita usir. Udah sana pilot kagak ngerti lu, manusia juga kan bisa salah kan kamu. Nah, kamu keluar aja kan kamu bisa salah. Terus kita yang terbang itu kita main pencet-pencet apa gitu, hancur lah. Nyungsep tuh pesawat gitu. Pilot beneran aja masih bisa salah, apalagi kita yang bukan pilot. Mau ngatur-ngatur pilot lagi, pilotnya digoblok-goblokin. Kamu kan manusia, kamu bisa salah gitu. Terus yang nggak salah siapa? Ya saya nggak pernah salah gitu. Karena dia sering main di simulasi gitu, dia main PlayStation gitu kan. Jadi jagoan PlayStation mau pilot diusir-usir, dia mau nerbangin pesawat itu sendiri. Kan bener gitu. Penumpang yang lain pada turun. Ngapain pilot sembarangan kayak